Halo semuanya, saya Hilmi, tutor ML offline di Bimbel Toto Gajah Pintar. Di video kali ini kita akan membahas soal kuis terkait bab 10-11 ya. Di sini khususnya adalah fungsi kuadratik, artinya bab 11. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Jika fungsi kuadrat Y sama dengan min B X kuadrat tambah 8X tambah B mempunyai sumbu simetri X sama dengan 2, maka tentukan nilai maksimum fungsi tersebut dan gambarkan sketsa grafiknya. Untuk menggambarkan sketsa grafik, kita perlu 3 titik ya teman-teman, di mana salah satu titiknya itu adalah titik puncak atau titik lembah. Oke. Kemudian 2 titik lainnya itu bisa kita cari dengan mudah nanti ya, dengan menggunakan nilai-nilai di antara yang berdekatan dengan X pada titik puncak ini, absis pada titik puncak. Oke, kita perlu informasi titik puncak. Nah, di sini berarti kita harus kerjakan ini ya, nilai maksimum fungsi. Kenapa? Karena nilai maksimum fungsi ini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan titik puncak. Oke, di sini ada definisinya ya teman-teman. Nilai maksimum adalah ordinat dari titik puncak. Oke, mungkin sedikit lupa apa itu ordinat ya. Jadi di sini kita punya titik X, Y, di mana X ini adalah absis ya, dikenal dengan absis, dan Y ini adalah ordinat. Absis dari titik puncak itu adalah sumbu simetri ya. Nah, di sini kita tahu bahwa sumbu simetri atau X-nya itu sama dengan 2 gitu. Kita punya absis, informasi absis dari titik puncak. Untuk mendapatkan uh, ordinat dari titik puncak, kita bisa gunakan absis sama X sama dengan 2 ini. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 2 itu ke dalam fungsi ini ya teman-teman. Jadi kita dapat ordinat dari titik puncak atau kita dapat nilai maksimumnya. Nah, permasalahannya di sini, si fungsinya ini belum sempurna ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa koefisien dari X kuadrat ini adalah min B, kemudian di sini juga ada B. Ya. Nah, di sini itu nggak boleh ya, nggak boleh ada B. Karena itu kita harus cari nilai B-nya gitu. Biar fungsinya ini sempurna. Gimana cara cari nilai B-nya? Oke, kita bisa menggunakan informasi ini bahwa sumbu simetri X sama dengan 2. Kita di sini punya rumus sumbu simetri ya. X itu bisa rumusnya seperti ini dan rumusnya seperti ini ya. Nah, kita gunakan rumus yang ini karena informasi yang tersedia cuma ini ya, teman-teman. Untuk X1 dan X2-nya, X2-nya yang merupakan faktor-faktor dari persamaan kuadrat ini, itu kita nggak punya. Oleh karena itu kita pakai yang ini. Nah, di rumus ini kan kita pakai B sama A. B ini apa? Apakah B ini yang kita cari? Bukan ya teman-teman. B ini adalah koefisien. Coba kita lihat di sini ya. B adalah koefisien dari X. Sedangkan A adalah koefisien dari X kuadrat. Ya kan? Jadi kakak mau highlight bahwa B pada rumus ini bukan B yang sedang kita cari. B yang kita cari itu adalah suatu koefisien dari X kuadrat dan suatu konstanta ya kan di sini. Oke. Dari sini gitu ya teman-teman, kita harus tentuin dulu komponennya ya, B-nya berapa sama A-nya berapa gitu kan. Kita identifikasi nih di sini. Kita lihat di sini ya. A A tadi itu adalah apa? Koefisien dari X kuadrat. Oke, kita lihat koefisien dari X kuadrat itu adalah min B. Artinya A sama dengan min B, ya kan? B definisinya adalah B adalah koefisien dari X, ya kan? Koefisien dari X di sini adalah 8. Berarti B sama dengan 8. C itu adalah konstanta ya, teman-teman. Nah, di sini konstanta. Berarti C-nya itu adalah B, ya kan tuh, C. Sama kan? Oke. Setelah kita dapatkan nilai tiap komponennya, selanjutnya kita bisa langsung masukkan nilai komponen tersebut ya B sama A-nya ke dalam rumus ini ya. Kita tahu bahwa sumbu simetri itu adalah sama dengan 2, ya kan? Adalah 2, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita masukkan saja nilainya. Nah, seperti ini ya. Sudah dimasukkan. Kemudian kita sederhanakan dan cari B-nya ya. Si B-nya ini kita cari. Nah, dapatlah B-nya itu sama dengan 2, ya kan?
Nah, kita balik lagi ke fungsi yang tidak sempurna tadi. Sekarang kita substitusi B di sini dengan 2. Nah, sekarang setelah kita substitusi, kita sudah punya fungsi yang sudah sempurna, ya teman-teman. Kita punya alatnya untuk mengubah si absis tadi, ya, untuk mencari si nilai maksimumnya tadi, ya, ordinatnya tadi. Nah, di sini kita masukkan 2 ya, tadi kan. Ingat, 2 ini apa? Sumbu simetri ya. Kita masukkan 2, maka kita dapat Y-nya itu, ordinat titik puncaknya itu, atau nilai maksimumnya adalah 10. Nah, di sini kita udah menjawab pertanyaan ini. Nilai maksimum fungsi, gitu ya. Kita sudah punya titik puncak. Titik puncaknya itu apa? X, 10. 2,10 ya teman-teman. Titik puncaknya. Titik ekstrim. Atau dikenal dengan titik ekstrim. Titik puncak atau titik lembah. 2,10. Ini titik puncak ya teman-teman. Tadi. Nah, kita sudah punya satu titik. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita cari 2 titik lainnya. Dengan cara ini ya. Uji X dan Y-nya. Gitu. Oh, lebih tepatnya uji X gitu ya. Nah, kita coba masukkan, kita cari suatu bilangan yang dia kurang dari, kita cari 2 bilangan, di mana bilangan pertama itu kurang dari 2 gitu ya. Harus kurang dari ini dan lebih dari 2 ya. Nah, kakak di sini gunakan 0 karena kurang dari 2 dan 3 lebih dari 2 gitu. Pokoknya kita lihat si X-nya ya, si sumbu simetrinya. Nah, kalau kita masukkan X-nya itu sama dengan 0 ke dalam fungsi, ke dalam alatnya gitu kan, maka kita dapat Y-nya itu sama dengan 2, ya kan? Kalau kita masukkan 3 ke alatnya, ini kita masukkan kan 3, maka kita dapat hasilnya itu 8. Si Y-nya itu 8. Oke, sekarang kita punya 3 titik. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita plotting ketiga titik ini ke dalam diagram Kartesius. Ya kan? Kemudian nanti digambar. Seperti ini ya gambarnya kurang lebih. Gitu. Melengkung menghadap ke bawah. Kemudian di sini ada titik puncak. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan persamaan garisnya. Fungsinya ya. Persamaan fungsinya. Oke, selesai penjelasan dari kakak. Terima kasih. Please like, share, and subscribe. Bye.